maksudi waridoka madubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, para sedulur, aku mek sampean kabeh dikuasani Gusti Allah taala isok kumpul saperlu ngadakne rutinan pasar. Nah, pasar niki berdiri karena memang Allah yang menghendaki. Maka dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, ayo omong-omongan ya, introspeksi diri di diri kita masing-masing agar kiranya kita selalu bisa merasakan di setiap keadaan, di setiap apapun diri kita itu ada Allah. Bukan menghadirkan Allah, ya. Lek menghadirkan Allah seolah-olah Allah itu tidak ada. Paham nggih? Ayo setiap kegiatan kita, setiap tindak tanduk kita dalam hal apapun, mau susah mau senang, itu dibiasakan rasa kita itu selalu merasakan adanya Allah. Beda kali menghadirkan Allah seolah-olah Allah itu tidak ada, baru Allah ada dihadirkan, tidak. Kita ini hidup dalam kehidupannya Allah. Kita ini ada dalam adanya Allah. Makanya kalau kita itu sudah melatih diri, membiasakan diri, kemanapun, dimanapun, dalam keadaan apapun, kita ini selalu hidup dan ada di dalam kehidupannya Allah dan dalam kekuasaan Allah. Lempun ngoten, yang namanya kecewa itu tidak ada. Kecewa itu tidak ada. Resah itu tidak ada. Seumpama kita mengalami kecewa, kemudian adanya resah, wajar manusiawi. Maka di situ kita mulai memproses nafsu kita. Memang hidup kita cenderung yang menjalankan roda kehidupan kita ini adalah nafsu. Nafsu papat. Tapi jangan sampai nafsu ini lepas kendali dari roh kita. Paham nggih? Jangan sampai lepas kendali. Pada hakikatnya kita lahir, ya, kita itu sudah iman, sudah Islam. Kita ini sudah takwa, dilahirkan dalam keadaan takwa. Di mana orang yang takwa itu ialah orang yang dekat dengan Allah. Lah bayi loh. Ya, bayilah dekat dengan Allah. Untuk kehidupannya bayi nggak perlu menceritakan kehidupannya kepada Allah. Nggak perlu dia keluh kesah kepada Allah, cukup dengan nangis, nangis dan nangis. Nah, orang takwa itu setelah mencapai dalam ketakwaannya, nangis, nangis dan nangis. Ya. Lah kenapa kok ada murtad? Kenapa kok ada kufur? Karena nafsu ini nggak terkontrol oleh ruh. Nafsu dibiarkan tumbuh liar. Dan liarnya nafsu melekat dengan pertumbuhan badan kita. Paham nggih? Nah, biyen sik bayi gak butuh sepeda. Karena nyambut gawe akhirnya butuh sepeda. Butuh sepeda niku nafsu apa mboten? Nafsu. Tapi kalau dikontrol oleh ruh kita, maka ruh ini akan selalu taklid dan patuh kepada yang kontrol. Kalau sering dikontrol, kalau nggak sering dikontrol, maka nafsu ini akan istilahnya apa ya? Gak patuh iki apa jenenge? Apa jenenge? Balelo. Nafsu iki balelo. Soalnya sudah merasa kuat. Makanya nyimpang didik, disentil, nyimpang. Lah, roh ini akan selalu merasuk dalam kesadaran kita. Kesadaran kita. Maka kesadaran inilah yang disebut dengan khusyuk. Jadi nggak hanya sholat khusyuk itu. Kita makan ya khusyuk. Sadar nih loh. Kita mandi ya khusyuk. Sadar kalau mandi. Ketika kita sadar melakukan apapun dengan penuh kesadaran, maka kita akan mendapatkan sesuatu di balik apa yang kita lakukan. Kita mandi.
Nek gak sadar mandi, sekedar mandi. Tapi kalau kita sadar khusyuk dengan mandi karena Allah memerintahkan untuk menjaga kebersihan, sadar. Lah sadar ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerak kita adalah gerakan Allah yang menggerakkan. Maka ketika setelah mandi, jenengan mengkira sakno. Mandi biasa dengan mandi dengan khusyuk. Makan biasa dengan makan dengan khusyuk. Berjalan keluar dari rumah dengan biasa dengan khusyuk. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu didasari dengan kesadaran yang tinggi atas Allah, adanya Allah. Pak insya Allah aku mbak sampean kabeh akan selalu mendapatkan suatu ketenangan. Pasti niku. Lah tenang niki lho, sing dimaksud kita itu berproses menjalankan faktor utama dalam dunia sing jenenge ibadah. Khusyuk niki gak harus sholat. Soalnya apa? Lepas dari kesadaran akan menjadi rutinitas. Contoh, aku alhamdulillah wis 15 tahun rutin tahajud. Laknate nggih. Kepireng ngomong ngoten nggih. Alhamdulillah aku tiap mari sholat rutin maca Quran. Hanya menjadi rutinitas. Di dalam rutinitas itu ada kajian. Di dalam rutinitas itu ada ilmu. Di dalam rutinitas ini ada hikmah. Lah hikmah ini loh. Kalau sampai kumpul loh hikmah di dalam kesadaran disebut hikam. Sehingga hikam ini tercetak oleh pribadi sampean sendiri. Setelah sampean mampu memproduksi hikam-hikam jenengan, baru kita bertaklid elok nang hikame Ibnu Athaillah, hikame para sinuwun, para sepuh. Paham gini? Jadi ayo. Jadi jenengan ketika dikasih Allah pemikiran, oh aku mlebu pasar. Allah, tapi lek diikuti khusyuk, diikuti sadar, yakin yang memberi pemikiran iki sinten? Gusti Allah. Apa iya sampean dikongkon gak disangoni? Sekarang kita masuk ke dalam ranah PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Apa iya gak disangoni mbak pangeran? Kula pun nyata nih. Kadang kula sing dikai Allah duit, kadang duit pas anak-anak kula sing duwe duit. Kadang anak kula gak duwe duit, kadang pas ana wingi Gus Tosok sing duwe duit. Itulah. Tapi ini juga harus dibina, harus dilatih keyakinan-keyakinan kayak ngene. Harus dilatih. Pokoknya wis dilatih niku menjadi istiqomah. Di dalam istiqomah itu ada ilmu, di dalam ilmu ada hikmah. Nah ilmu niku mboten kok ndugi kula, ndugi para kiai-kiai sing mboten, timbul dari fitrah panjenengan, pemikirannya panjenengan mengke. Pemikirannya panjenengan sampe dijejeli ilmu kaya apa lek pikirane gak enek ning awak mesti mboten mlebet nggih. Awak nduk kene pikirane nduk kono. Lah niki. Dadi ngoten nggih. Dadi ayo dilatih di setiap situasi, kondisi, di setiap keadaan dimanapun. Ayo melatih diri kita itu adanya Allah. Kita hidup di dalam ada kebesarannya Allah. Kita hidup di dalam kehidupannya Allah. Dan ini salah satu proses untuk membersihkan, untuk mengendalikan nafsu-nafsu kita. Sehingga kecewa ini mboten. Akan tetapi meluapkan segala sesuatu kekecewaan diikuti dengan iman. Dengan hati-hati. Beda loh. Diikuti dengan nafsu, kalau iman itu beda. Minimal kalau iman itu ada win-win solusi yang akan kita dapatkan dari Allah melalui teman-teman yang mendengarkan curhat dan luapan-luapan emosional kita. Dan hikmah yang akan kita dapat. Seperti hanya yang saya sampaikan. Itu pun kita tidak pernah menanam kebencian ke siapapun. Saya selalu bilang ke sujud saya, ya Allah panjenengan ya Allah. Di sujud saya yang terakhir, panjenengan ya Allah. Di setiap saya sujud ketika saya sholat, saya panjenengan. Terakhir selalu, ya Allah, apabila kebaikan panjenengan sing jenengan lekatkan ten kula niki, kula hadiah akan tenggani guru kula, wong tua kula. Setiap orang yang berbuat baik membantu perjuangan saya kelawan maslahah, loh, maslahah ini disebutakan. Karena ada perjuangan yang kelihatan baik,
Tapi menurut golongan, kebaikan ini enggak rahmatan lil alamin. Baik ini belum tentu maslahat. Contoh, kebaikan pemberontak yang memusuhi negara rapat. Baik menurut mereka, tapi belum tentu baik untuk negara. Nah saat ini kita dihadapkan dalam masa-masa itu. Makanya para sedulur ya, ayo belajar. Dimanapun, keadaan apapun, mau susah, mau senang, kita ini ada dalam kehidupannya Allah. Kalau kita sudah merasa demikian, maka aku gak ono. Karena filsafat Adam yang Allah memberikan nama makhluk yang melahirkan kita semua, Adam, itu artinya tidak ada. Ketika kita sudah meniadakan diri kita, maka egois kita, nafsu kita nggak dapat tempat di dalam diri kita. Paham gak? Dan seringkali memang kalau ya Allah, kok ngene, aku berupaya keras untuk memperjuangkan PWI. Tapi kenapa yang PWI baru lahir, kok ada benalu-benalu yang bisa berharap hidup di dalam PWI? Ketika sujud menang, tafakur, akhirnya jawab-jawaban. Setiap min pasti gandeng plus, setiap plus pasti gandeng min. Bagaimana kita bisa mengelola min plus ini bisa menimbulkan reaksi yang baru? Ono reaksi listrik, ono reaksi kipas, ono reaksi kulkas gitu. Nah, reaksi-reaksi ini keluar dari dalam untuk membentuk kehidupan di luar. Maka kehidupan di luar ini harus kita rasakan adanya Allah dan kita serap kembali kepada jiwa kita. Agar apa? Agar nur-nur yang ada di dalam diri kita sambung. Dan ketika nur ini sudah mulai bergerak, Nur Muhammad bergerak, menyatu dengan Nurullah, itulah yang disebut kolbu. Jadi kolbu itu apa? Kolbu adalah nur yang memancar. Nah, nur ini gak memancar, ya selamanya dikekepi. Sementara nafsu ini bergerak. Paham gak? Nah, wis sekelumit iki ae ben ketemu kayak dibakas maneh, ben eling ya. Nah, intinya pertemuan pasar ada di Lamongan ini, saya menekan ya istilahnya semaksimal mungkin di setiap langkah gerak sampean itu ada Allah. Nek wingi sampean ngomong ayo di setiap apapun ayo kita menghadirkan Allah. Nah seolah-olah Allah itu lagi dihadirkan, berarti Allah boleh cilik kan ya. Karena kita ini seperti ikan yang hidup di dalam air. Kemanapun kita melangkah, kemanapun ikan itu pergi, pasti di situ dalam kehidupannya apa? Air. Bukan airnya banyak, tapi airnya ada di mana-mana sehingga ikan itu hidup. Ya makatan, lek mari ngene ayo tanya jawab. Muga-muga sekelumit mukadimah niki enek guna lan manfaate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.